Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Penjilat Darah Haid part yang kelima ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Angin berembus kencang dari arah jendela kobong yang masih terbuka. Gadis berambut sebau itu tergerak untuk menutupnya dengan cepat. Ia menyibakkan rambutnya yang mulai menutupi matanya karena tersapu angin. Mata sayunya memandang keluar kobong yang terhampar persawahan di sana. Gelap, hanya ada beberapa titik cahaya dari pedesaan yang cukup jauh dari pondok Ima Surga. Duh, dingin banget. Ganggu tidur aja. Mulutnya terbuka lebar, tidak mampu menahan untuk menguap. Bulu tangannya meremang saat dingin kembali menyergapnya. Daun jendela tertutup dalam sekali tarikan. Khadijah. Khadijah sedikit menjerit ketika Oci ini menyahut dari belakang secara tiba-tiba. Astagfirullah, Oci. Kebiasaan deh, ngagetin mulu kamu. Sambungnya sembari mencibirkan mulutnya. Ya maaf, lagian di jangan malam-malam gini ngapain di sana? Nggak tahu nih, jendela tiba-tiba aja terbuka, dingin banget sampai aku terpaksa bangun. Oh ya udah, tidur lagi yuk. Masih jam 2 pagi nih. Aku juga kebangun gara-gara dengar suara keras dari sini. Hihi, maafin, tadi refleks, jadi terlalu keras nutup jendelanya. Gadis itu kemudian nyengir kuda menampilkan deretan giginya. Oci tidak merespon, ia berjalan menuju teko, lalu kemudian meneguk segelas air. Sedangkan Khadijah sudah berada di bawah selimut dan menyamankan tubuhnya untuk segera tidur lagi. Tidur dengan posisi terlentang tidak membuatnya nyaman, sehingga ia beralih menghadap kanan dan menatap sahabatnya yang sudah terlelap dalam mimpi. Oci kuat banget, bisa tidur tanpa selimut. Tangan gadis itu terulur untuk menyelimuti tubuh sahabatnya itu dengan selimutnya yang berukuran cukup lebar, hingga bisa dipakai berdua. Khadijah mulai terpejam, namun seseorang di belakangnya bergerak, membuat Khadijah ini harus kembali membuka mata. Sepertinya orang itu sedang membenarkan posisi tidurnya. Khadijah bisa mengetahui saat merasakannya. Selamat tidur lagi, Dijah. Suara seseorang di belakangnya membuat jantung Khadijah kembali berpacu dengan cepat. Itu kan suara Oci, tapi bukankah Oci berada di depannya sekarang? Tubuhnya membeku sesaat. Ia ingin bangun dan juga berlari menjauh dari tempat ini, tapi entah mengapa kakinya seolah terpenjara. Pikirannya mulai kalut. Oci sebenarnya yang mana? Di hadapannya yang sedang tertidur pulas itu atau yang tadi mengucapkan selamat tidur? Akhirnya, tubuh Dija sedikit bisa digerakkan. Ia memilih untuk terlentang, matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Kini keduanya sedang terpejam. Hatinya was-was jika saja di antara dari mereka tiba-tiba terbangun dan menatapnya. Tidak, mulutnya berkemat-kamit, merapalkan doa perlindungan diri dari gangguan jin. Dijah. Lagi-lagi tubuhnya tersentak dalam diam. Telinga kanan dan juga kirinya dipaksa mendengar suara yang sangat tidak ingin ia dengar. Khadijah menutup matanya dengan cepat sembari terus berdoa dalam hati. Dijah. Kali ini bisa dipastikan jantungnya sudah bersiap untuk melompat. Karena selain suara itu kembali terdengar, lehernya pun turut merasakan sentuhan dari tangan seseorang. Napas Khadijah mulai tersendat, sontak matanya terbuka, namun ia tidak bisa melihat apapun di sana. Gelap dan juga pengap, deru nafas mulai terdengar mengisi kobong Anissa. Gadis itu ingin menggerakkan tangannya dan menepis tangan yang mulai mencekiknya, tapi tidak bisa. Tubuhnya sudah benar-benar terkunci, matanya melotot. Ingin berteriak pun nyatanya hanya berujung sia-sia.
Nafasnya memburu, stok oksigen sudah terasa sangat menipis. Sebulir air mata menetes perlahan saat lehernya kembali dicekik kuat. "Dijah, istighfar Dijah." Hah, hah. Khadijah sontak mengambil oksigen dengan cepat. Matanya kembali dapat melihat langit-langit kobong. Gelap itu sudah tiada bersamaan dengan suara Cut yang menyadarkannya. Di sela-sela nafasnya yang masih memburu, mulutnya tidak lekang berterima kasih pada Sang Pencipta yang telah mengirimkan Cut saat terjebak dalam situasi seperti ini. Khadijah segera merangkul tubuh Cut dan memeluknya dengan erat. "Dijah, kenapa?" tanya Cut dengan menampilkan raut wajah penuh kekhawatiran. Oci ada dua, Cut. Dia juga mencekik leherku." Adu Khadijah dengan tangisan yang terdengar pilu. "Shh, udah Dijah, jangan nangis gitu. Nanti orang-orang pada bangun." Khadijah mengucuk matanya yang memerah. "Lagian kan gak mungkin Oci cekik kamu. Lihat tuh, dia masih tidur pulas banget." Cut menunjuk ke dekat tembok. Otak Khadijah sudah tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Ia hanya sibuk mengambil napas yang masih tersengal-sengal. "Ya sudah, jangan dipikirin. Sekarang tidur lagi aja ya. Besok ada ulangan mingguan bahasa Arab." Titah Cut seolah mengerti keadaan Khadijah. Khadijah menurut. Ia kembali merebahkan badan di atas kasur lantai. Matanya terpejam dan mulai larut dalam bunga tidur. Begitupun yang dilakukan oleh Cut. "Jangan lupakan selimutnya, Dijah." Khadijah sontak kembali bangun. Matanya membelalak kaget saat seorang wanita ini berparas hancur memegang selimutnya. Lalu membuka mulut Khadijah saat hendak berteriak. Malam ini Khadijah terpaksa tidur ditemani hantu menyebalkan itu. Dan di tempat lain, seorang wanita parubaya tengah menyiapkan beberapa buah dan juga nampan yang cukup lebar. Bukan hanya itu, bahan-bahan lain untuk pelengkap sajian saja sudah tertata rapi di dalam kamar kecilnya. Asap kecil mengepul dari pembakaran arang di dalam wadah kecil. Bayangan api dari lilin-lilin itu seolah bergoyang mengikuti arah angin. Burada duduk bersila di depan sesajen yang dibuatnya. Dengan mulut komat kamit mengucapkan beberapa mantra pengundang jin. Matanya yang terpejam kini terbuka setelah permukaan kulitnya tersapu angin. Seolah-olah sudah tahu siapa yang datang. Wanita parubaya itu menunduk sembari tersenyum dengan hormat. "Ada apa?" Burada mendongakkan kepala ke arah pemilik suara serak itu. Dilihatnya wanita berambut panjang semrawut sudah duduk di depan Burada. "Nyai sedang dalam bahaya." Angin kencang seketika menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Tatapan wanita yang dipanggil Nyai itu berubah serius. "Maksud kamu?" "Apunten Nyai, tapi saya harus mengatakan ini. Langsung saja, ada apa?" Pria tua bangka itu sudah menemukan kalung liontin merah dan Khadijah sudah sadar. "Aku memang sudah tahu soal itu. Kamu tenang saja, pria tua bangka itu akan mati. Perlahan tapi pasti," ujar Nyai dengan serangaian licik tampil di wajahnya. "Apa rencana Nyai selanjutnya?" Wanita buruk rupa itu menoleh ke belakang. Lalu muncul seekor kucing berbulu hitam yang segera menghampirinya. "Selesaikan tugasmu malam ini ya nak, jangan sampai gagal." Pintu kobong Anissa mendapat ketukan berulang kali dari luar, sehingga salah satu penghuninya memutuskan untuk melihat siapa yang mengganggu tidurnya. Gadis mungil dengan pakaian tidur lengan pendek itu mengucuk matanya sebelum benar-benar bangun. Dia menggeliat dan juga sesekali menguap. Diliriknya jam dinding, waktu masih menunjukkan pukul 2:30 pagi. Setelah Khadijah, siapa lagi yang akan mengganggu tidur Cut malam ini? Mulutnya berdecak risih akan suara ketukan yang terdengar semakin keras. Cut berjalan gontai menuju pintu kobong sembari memasangkan kerudung di kepalanya. Sesamanya di sana, seorang pria berkaos putih dengan bawahan sarung terlihat di balik pintu. Seketika gadis itu mengernyit. "Loh, Pak Haji, ada perlu apa malam-malam kesini?" Pria tua yang dipanggil Pak Haji itu memasang wajah memelas.
Alhamdulillah ada yang keluar. Ayo bantu ngotong Umi di WC, lirihnya. Mata gadis itu membelalak. Emangnya Umi kenapa Pak Haji? Umi pingsan. Sontak Cut menutup pintu kobong dan berlalu mengikuti Pak Haji menuju WC yang dimaksud. Setelah menuruni beberapa anak tangga, mereka sampai di depan pintu WC 1. Di sini, tunjuk Pak Haji pada pintu yang tertutup itu. Cut segera membukanya, tetapi dalam sesaat rasa khawatirnya itu berubah menjadi perasaan bingung. Tidak ada siapapun di dalam WC. Cut menoleh ke belakang. Raut wajah Cut sangat jelas menunjukkan ekspresi dengan heran. Pak Haji, di sini kok nggak ada Umi? Cut semakin bingung bercampur takut saat menatap wajah Pak Haji yang kini tengah menyeringai, layaknya singa lapar yang berhasil menyergap mangsanya. Tubuhnya Cut itu pun refleks mundur kala itu, saat pria tua di depannya maju satu langkah. Pak Haji, Cut mau ke kobong dulu ya. Langkah Cut yang tergesa ingin keluar dari ruangan sempit itu seketika menubruk tubuh Pak Haji. Pria itu berhasil mengunci Cut dengan tubuhnya. Kini, sudah terlihat jelas raut wajah Cut menampilkan rasa takut. Terlebih saat tangan Pak Haji dengan cepat menarik kerudung Cut dengan paksa. Mata Cut membulat seketika atas perlakuan Pak Haji sedetik yang lalu. Tangannya mulai berontak berusaha mendapatkan kembali kerudungnya dari tangan pria tua itu. Pak Haji mau ngapain? Siniin kerudung Cut. Namun kerudung itu sudah melayang dilempar jauh. Satu bulir air mata menetes. Pak Haji masih menatap Cut tanpa berucap sedikit pun. Sedari tadi, tangannya ini berusaha mendorong kuat tubuh Pak Haji, tapi selalu berujung sia-sia. Cut selalu mundur setiap kali Pak Haji maju. Hingga kini, punggung Cut menempel di dinding WC. Dalam posisi ini, tentu Cut merasa sangat takut. Pak Haji, awas! Cut mau ke kobong. Tolong, tolong! Teriakannya terhenti saat telapak tangan Pak Haji menutup mulut Cut. Cut tetap berteriak meski suaranya tertahan, namun semua tetap sia-sia. Ruang WC itu tertutup dan terletak di bawah kobong, apalagi masih banyak orang yang terlelap dalam tidurnya. Pagi ini adalah pagi yang paling menjijikan bagi Cut, ketika pria tua itu kembali melancarkan aksinya. Aku pakai WC 2. Enggak, aku dulu yang mandi di WC 2. Kamu di WC 1 aja. Khadijah dan juga Oci sibuk beradu mulut untuk mendapatkan tempat mandi di WC 2. Santria lain di kolong itu hanya terkekeh melihat kelakuan dua gadis yang sudah terbiasa berebut WC. Nggak bisa gitu dong. Aku yang beli duluan. Mestinya kamu aja yang mandi di WC 1. Sana, mandi sama setan. Hahaha, seru Oci. Nggak bisa, daripada ribut kayak gini, mending kita taruhan aja. Siapa yang berhasil nyampe di WC 2, dialah yang menang dan akan mandi di WC 2. Gimana, setuju nggak? Tanya Khadijah penuh semangat. Oke, siapa takut? Mereka berlarian mencari handuk masing-masing, lalu berlari menuruni tangga. Khadijah pun bersorak saat tangannya berhasil menyentuh pintu WC 2, diiringi protes tidak terima dari Oci. Ih, Dija, dasar curang. Belum juga dimulai, udah lari duluan. Bodoh amat. Bleh. Khadijah pun kemudian menjulurkan lidahnya di depan Oci yang mulai kesal. Oke, gak masalah, masih ada esok. Ocehan Oci pun terhenti saat suara isakan tangis terdengar dari balik pintu WC 1. Tangan Khadijah dan juga Oci saling memegang karena takut. Tubuh mereka kini menempel sangat dekat. Dija dengar suara juga kan? Bisik Oci secara terbata-bata. Iya, aku dengar. Jangan-jangan itu... jangan ngomong kayak gitu takut. Mereka saling menatap, lalu beralih memandang pintu WC 1. Daripada kayak gini terus, mending kita lihat ada siapa di sana yuk, ajak Khadijah. Oci kemudian mengangguk pelan. Terlihat jelas bahwa dirinya tidak berani. Namun, karena dorongan Khadijah akhirnya mereka berhasil menyentuh daun pintu
yang terbuat dari kayu yang mulai rapuh. Brak! Dalam satu hentakan pintu terbuka, mata mereka sama-sama membulat, terkejut atas apa yang dilihatnya. Cut! Mereka kemudian masuk ke dalam WC dan merengkuh tubuh basah Cut. Rambut sebahunya terlihat acak-acakan dan basah kuyup. Tubuh gadis itu menggigil dengan tangan memeluk lutut. Khadijah dengan cepat menutupinya dengan handuk yang ia bawa, lalu mengajaknya berdiri dan pergi ke kobong. Di dalam kobong Anissa, para santria terkejut melihat kondisi Cut. Mereka cepat menghampiri dan bertanya-tanya. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, Khadijah dan juga Oci mewanti-wanti kakak santria yang sedang tidak kuliah untuk menjaga Cut. Kondisi Cut benar-benar hancur. Dia tidak mau makan dan tatapannya kosong. Namun, bisa dilihat kesedihan terpancar jelas saat air matanya menetes dengan sendirinya. Ia menangis tanpa suara. Khadijah dan juga Oci benar-benar mengkhawatirkan kondisinya. Setelah berulang-ulang kali bertanya atas apa yang telah terjadi dan tidak kunjung mendapatkan jawaban, Khadijah kembali memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan. Cut, kamu kenapa bisa sampai seperti ini? Kamu kayak ketakutan banget, kenapa? Sini cerita aja sama aku, ujar Khadijah lembut. Lagi-lagi Cut hanya bisa menangis, kali ini dengan suara yang parau. Oci merengkuh lembut tangan Cut sembari mengusapnya perlahan. Kalau masih gak mau cerita, gak apa-apa kok, lain kali aja ya. Oci kemudian memberikan senyum mengembang. Khadijah menghela nafas. Ya sudah, kita berangkat sekolah dulu ya. Surat izin kamu untuk tidak masuk sekolah ya udah dibuatin kok, tenang aja. Khadijah dan juga Oci membenarkan tas gendongnya, lalu melangkah hendak pergi. Namun baru beberapa langkah, Cut membuka suara. Tunggu, serunya. Dua sahabatnya itu menoleh. Kenapa Cut? Aku dilecehkan sama Pak Haji. Apa? Sepanjang perjalanan menuju sekolah hanya disuguhi dengan keheningan. Jalan kecil yang diapit persawahan di sisi kiri dan juga kanannya terlihat sepi. Hanya terdapat 3 orang pelajar. 2 di antaranya menundukkan kepala dengan kesedihan terpancar jelas di wajah masing-masing. 1 siswa lainnya pun hanya pelongo-pelongo melihat tingkah 2 sahabatnya itu. Pemuda dengan rambut yang disisir rapi sebagai ciri khasnya itu terlihat dilanda rasa bimbang. Semenjak kejadian di gudang sekolah, Dayat menjadi pribadi yang tidak banyak bicara. Namun kali ini, ia merasa harus bertanya. Dijah, Oci, kalian kenapa? Dan kayaknya ada yang kurang deh. Dia jelas sedang berpikir. Terlihat dari jari-jari telunjuk tangannya mengetuk-ngetuk pelipisnya. Oci menoleh tanpa semangat, lalu menunduk lagi. Ah iya, bidadariku yang gak bisa terbang kemana? Tanyanya. Sontak Oci menoleh padanya. Hah, siapa? Masa gak tahu sih? Itu loh, Mai Cut yang cute-nya sealam goib. Seketika Khadijah dan juga Oci saling menatap. Cut lagi sakit? Hah? Calon ibu dari anak-anak dan juga nenek dari cucu-cucunya Dayat yang ganteng ini sakit apa? Pekiknya mendramatisir suasana. Setelah mendengar kabar buruk itu, entah mengapa Dayat kembali menjadi pribadi yang blak-blakan. Ish, lebay, cibir Oci. Coba katakan pada Aa Dayat yang ganteng ini, kenapa Maicut itu kok bisa sakit Ini semua karena Pak Haji, geram Khadijah sembari mengepalkan tangannya. Maksudnya gimana ini? Ngomong yang jelas kenapa? Cut dilecehkan oleh Pak Haji, potong Khadijah, membuat mulut Dayat membentuk huruf O dan kok bisa? Suara minyak goreng yang dikenai olahan terigu dan sayur kol di atas wajan terdengar. Menambah kehangatan di pagi hari, beberapa orang sudah mengantre di warung Burada untuk membeli gorengan. Burada, beli bala-bala 5.000 ya bu, dikasih saus tomat di atasnya ya, suruh salah satu santria yang baru saja datang. Siap Neng, jawabnya sembari terus membalik-balikan gorengan di dalam minyak panas yang mulai matang.
Di sana ada sekitar 5 orang pemuda yang masih berstatus santri di Pondok Ima Surga. Umurnya bisa diperkirakan kurang lebih 21 tahunan, masih kuliah. Juga 3 gadis berusia sama pun, status yang sama, tengah mengobrol ria. "Ini Neng, sudah matang?" seru berada pada salah satu gadis sembari menyodorkan sekantung bala-bala. "Ini Bu uangnya, makasih ya." Gadis itu hendak berbalik badan dan pergi, tapi Burada menghentikannya. Neng, iya kenapa Bu? Uangnya kurang ya?" "Enggak, Neng Santria Kobong Anissa itu kan?" Gadis itu mengangguk. Iya, Ibu dengar-dengar kok, katanya nih, salah satu santria dari Kobong Anissa ada yang dilecehkan sama Pak Haji ya?" "Apa?" Sosor para pemuda yang mendengar ucapan Burada. Ketika gadis itu saling melempar tatapan. Iya, kita nggak nyangka kok bisa ya Pak Haji berbuat seperti itu." "Hah? Jadi kejadian ini terulang lagi?" tanya Burada dengan wajah yang rautnya itu seolah-olah tidak percaya. "Terulang lagi? Jadi ini bukan yang pertama kalinya Bu, atau bagaimana?" "Iya, beberapa tahun yang lalu Pak Haji pernah berbuat bejat pada santriahnya, tapi dirahasiakan." "Kenapa dirahasiakan? Kenapa nggak dipenjarain aja?" sungut salah satu pemuda. "Dulu sempat mau dimasukkan ke penjara, tapi entah kenapa keluarga santria itu malah memaafkannya." "Lah, kok gitu sih? Sekarang kan jadi terulang lagi. Ini nggak bisa dibiarin. Kali ini Pak Haji harus ditangkap." Wajah pemuda berbaju hitam menggebu-gebu. Burada menghela nafas. "Maka dari itu, kenapa pondok ini santriahnya selalu sedikit? Ngomong-ngomong, siapa namanya?" "Cut, namanya Cut," jawab gadis yang kemudian memegang kantong berisi gorengan. "Apa? Cut anak SMA itu?" sosor pemuda berbaju hitam. "Abdul, gadis yang mau ente ajak nikah malah diduluin sama Pak Haji. Gimana dong?" sambungnya sembari menyikut teman sebelahnya. Pemuda yang akrab dipanggil Abdul itu terengah-engah. "Ya Allah, nasib anak kok buruk banget sih." Terlihat kekecewaan hadir di wajahnya. "Kasihan, mana masih muda," timbal pemuda lain sembari menepuk bahu Abdul. "Itu dia orangnya." Burada menunjuk Pak Haji yang baru saja datang. Wajah pria tua itu berubah menjadi sangat kaget dan bingung saat melihat tatapan tajam dari para muridnya. "Kenapa?" tanyanya. "Alah, Pak Haji sok polos. Udah bau tanah, masih aja banyak tingkah," sungut Abdul dengan amarah yang tidak lagi bisa ditahan. Temannya menimpal. "Apa sih yang ada di otak Pak Haji? Ya Allah, gak nyangka orang yang sangat kami hormati selama ini malah berbuat bejat sama santriahnya sendiri." "Maksud kalian itu apa sih? Siapa yang bejat?" "Pak Haji, sudahlah, di umur yang sudah tua harusnya banyak bertobat." Burada sengaja mengompori. "Aku juga jadi takut, makanya tadi pagi semenjak tahu Cut dilecehkan sama Pak Haji, aku langsung telepon Mama buat jemput." "Ma pulang aja deh," ujar gadis yang membawa kantong berisi gorengan yang langsung diberi anggukan oleh 2 temannya. "Kehela, aya naon ieu teh? Cut dilecehkan ku sim kuring." "Iya fitnah." Masih aja ngelak. Tanya aja sama Cut sana." Pria bersorban putih itu berjalan meninggalkan warung Burada dengan tergesa-gesa. Sesamanya di Kobong Anissa, Pak Haji melihat salah satu santriahnya sedang berdiri di ambang pintu. Gadis mungil itu terkejut setengah berteriak, lalu berlari ke arah kakak santriah. "Kak, tolongin Cut. Dia mau menyiksa Cut lagi." Cut terlihat sangat ketakutan. Ia berlindung di belakang Rahma. Rahma yang melihat Pak Haji hendak masuk ke dalam kobong sontak menghentikannya. "Pak Haji mau ngapain kesini ya? Jangan dekati Cut lagi. Pergi sana. Gak puas apa setelah perlakuan tidak senonoh Pak Haji terhadap Cut malam tadi?" Ucapnya berapi-api. Pak Haji membatu di tempat. Pikirannya sibuk menebak apa yang telah terjadi sampai dirinya dibenci murid-muridnya sendiri.
Rahma kembali memeluk tubuh Cut. Udah ya Cut, beberapa hari lagi kamu pasti pulang. Sementara gadis mungil itu kini menangis sesenggukan, tubuhnya bergetar hebat, mentalnya terguncang. Lalu sesaat kemudian, tubuh itu tergeletak di atas lantai. Cut, bangun. Lapangan pondok yang tidak begitu luas kini mulai padat oleh para santri dan juga santria. Koar-koar suara mereka terdengar mendemonstrasikan tuntutan pada sang pemimpin. Masing-masing menggendong dan juga membawa tas yang terlihat penuh. Tidak sedikit pun terlihat letih pada wajah mereka, meski waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Pak Haji, cepat keluar, seru seseorang santri yang spontan diikuti oleh santri yang lain. Kami meminta pertanggungjawaban atas kelakuan Pak Haji yang tidak senonoh. Betul, Pak Haji, jangan malah sembunyi dong. Teriakan demi teriakan terus terdengar hingga keluar sang penghuni rumah, Pak Haji dan juga istrinya. Ayah naon iya? Ada apa ini? Alah Pak Haji, jangan sok polos. Kita ini semua sudah tahu kalau Pak Haji itu seorang predator para santriahnya sendiri. Sungut pemuda yang sama dengan menggebu-gebu. Umi yang berada di samping Pak Haji seketika terkejut. Jaga omongan kamu nak. Pak Haji tidak mungkin berbuat zina, apalagi pada santriah sendiri. Tapi ini fakta Umi, Cut sudah menjadi korbannya. Umi menatap mata sang suami ini lamat-lamat, mencari sebuah kejujuran di sana. Apa itu benar? Tidak Umi, kapan aku melakukan hal itu? Dari semalam kan ada menjaga Umi. Ucapan Pak Haji nyatanya tidak membuat para santri yang mendemo itu diam, justru malah semakin ricuh. Pak Haji harus melaporkan diri pada pihak kepolisian atau kita semua akan pulang dan membakar pondok ini. Mereka meraung diikuti dengan kalimat takbir yang menggema. Astagfirullahaladzim, apa yang kalian lakukan? Ini bisa dibicarakan baik-baik, mungkin saja memang hanya salah paham, seru Umi. Lagian memang benar, dari semalam Pak Haji ada menjaga Umi, karena perut Umi masih sangat sakit, sambungnya. Seketika para santri itu terdiam, sampai Abdul ikut bersuara. Mending kita tanyakan langsung pada Cut. Ya sudah, ayo. Pak Haji dan juga Umi berjalan di depan diikuti para santri. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti saat melihat pemandangan yang membuat mereka ini semuanya meringis. Astagfirullah Cut, apa yang mau kamu lakukan? Turun cepat, teriak Umi pada gadis mungil yang tengah berdiri di bibir lantai 3 dengan penampilan acak-acakan. Tanpa pikir panjang, Pak Haji segera berlari hendak menghampiri Cut, namun diurungkan. Cukup, jangan ada satupun orang yang mendekat. Biarkan kalian semua menjadi saksi berakhirnya hidupku, lirih Cut dengan air mata yang menderai. Istighfar kamu Cut, ingat pada Allah. Bunuh diri bukan malah menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah dan juga itu dosa besar. Cut mengusap air matanya. Aku tidak peduli, hidupku sudah benar-benar hancur. Orang tuaku sudah membuangku ke sini, dan di sini aku pun hanya mendapatkan pelecehan. Aku sudah kotor, aku kotor. Jikapun aku mati, tidak akan ada satu orang pun yang merasa kehilangan. Tangisnya kembali pecah. Kali ini lebih keras dan semakin terdengar pilu. Cut, dengarkan Umi. Kita semua sayang sama kamu. Kamu tidak bersalah. Kamu hanya korban, dan Allah tidak akan mengampunimu jika sampai melakukan hal ini. Yuk turun, kita semua sayang sama kamu, lirih Umi. Namun pendengaran Cut seolah sudah ditulikan. Ia semakin memajukan badannya dan melangkah perlahan. Semua orang mulai panik dan tidak sedikit orang yang menjerit. Cut terus mempersempit jaraknya dengan sisi lantai. Matanya terpejam, tangisannya terdengar lebih kencang. Wah! Cut, jangan, teriak Umi. Brak! Semua orang tercengang seketika, mata mereka pun sibuk mencari-cari tubuh Cut. Plak! Sebuah tamparan terdengar memilukan. Istighfar Cut, apa kamu sudah gila ya? Jawab. Plak! Lagi-lagi Oci menampar pipi Cut karena malah menangis dan tidak menjawab. Tangisan Cut pecah begitu saja saat berhasil memeluk sahabatnya itu.
Oci melepaskan pelukan. Apa kamu sudah gila, ha? Tanyanya dingin dengan tatapan fokus ke depan. Tetap tidak ada jawaban. Oci kemudian mengguncang tubuh Cut. Kenapa diam, ha? Ayo jawab, Cut. Sementara itu, orang yang dicekoki pertanyaan malah menangis lebih kencang lagi. Di lantai 3 tanpa atap ini, angin berhasil membuat air mata Oci menetes. Ia menatap lamat-lamat ke arah Cut. Lihat aku, Cut, lihat aku. Mata sebab banjir air mata itu kini menatap Oci. Siapa yang bilang gak ada yang sayang sama kamu, ha? Siapa yang gak akan ngerasa kehilangan kalau kamu gak ada? Siapa? Bentak Oci sembari terisak. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Ci. Dan aku udah gak pantas hidup. Lirik Cut diiringi isakan memilukan. Plak! Oci lagi-lagi menampar pipi Cut, membuat si empunya pipi itu mendongak. Selama ini, kamu menganggapku apa, Cut? Aku sama Khadijah dan juga semua orang yang ada di pondok ini adalah keluarga. Kita ini sayang sama kamu, Cut. Dan sekarang kamu bilang gak punya siapa-siapa. Plak! Sadar, Cut. Kamu kemana saja? Apa kamu selama ini hanya menganggapku sampah? Cut menggeleng dengan cepat. Enggak. Aku dan juga Khadijah sudah menganggapmu adik. Kita ini lebih dari teman, Cut. Tapi kamu tidak pernah mau menganggap kita. Oci hendak melenggang pergi meninggalkan satu temannya itu. Namun tangan Cut menghentikannya. Ci, maafkan aku. Minta maaflah pada Allah, ucap Oci tanpa melirik sedikit pun pada Cut yang kini terduduk dengan guyuran air mata. Cut, mana teh kenaon? Kamu teh gak apa-apa kan? Sosor Pak Haji yang baru saja sampai di lantai 3. Gadis berkerudung putih itu pun berjalan lunglai di koridor sekolah. Pikirannya kacau dan sudah sangat muak atas apa yang telah terjadi. Hingga sampai di ambang pintu kelas 12 MIPA, Oci disapa hangat oleh Khadijah. Cik, gimana? Ada gak bukunya? Oci tidak menoleh sedikit pun padanya dan langsung duduk di kursinya. Cik, kok diam aja? Kamu gak lupa kan bawain buku biologi aku yang sama ketinggalan? Khadijah duduk di kursi sebelah Oci, menatap mata temannya yang sedikit sembab itu. Cik, kamu nangis? Oci menoleh dengan muka datar. Cut mau bunuh diri? Ah, jantung Khadijah seolah berhenti berdetak. Matanya membelalak dengan mulut yang menganga. Kok bisa? Hihihi. Suara tawa itu terdengar nyaring di kuping Burada. Ia datang setelah wanita berbaya itu memanggilnya. Wanita berparas hancur dengan tubuh tanpa kaki itu berdiri di depan Burada. Bibirnya melengkung ke atas. Binar bahagia terlihat jelas dari mata merahnya. Rencana kita berhasil kali ini. Rencana selanjutnya bagaimana, Nyai? Tanya Burada. Nyai kemudian menyeringai. Kamu tenang saja. Rencanaku kali ini pasti akan jauh lebih menarik. Kita akan melihat pria tua bangka itu mati oleh para santrinya sendiri dan aku akan lebih cepat mendapatkan darah haid gadis itu. Bagaimana caranya, Nyai? Para pelajar di SMA Nagarsari mulai berhamburan menerobos gerbang sekolah yang telah terbuka. Mereka berlomba untuk segera keluar agar bisa cepat menemui kasur empuk di rumah masing-masing. Termasuk gadis di samping Khadijah yang terlihat buru-buru menggendong tasnya, lalu berjalan cepat menuju rak sepatu tanpa menoleh pada Khadijah. Khadijah terlihat sedikit bingung dengan perilaku temannya saat ini. Sorot matanya terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Ada gelisah menyelimuti aura di wajahnya. Ia kemudian menyusul. Cik, kamu kenapa? Kok kayak lagi bingung gitu? Gak apa-apa, aku mau cepat pulang. Kenapa? Gak apa-apa. Hening tidak seperti biasanya. Oci tertutup padanya. Biasanya gadis itu adalah orang yang tidak pernah bisa menyembunyikan segala hal yang menjadi beban pikirannya sendirian. Dan sebelumnya, Khadijah adalah satu-satunya teman yang dipercayai bisa memberikan solusi jika ia mendapatkan masalah. Mereka sibuk memakai sepatu masing-masing. Beberapa saat kemudian, Oci lebih dulu selesai. Ia lalu beranjak pergi.
"Oci, tungguin aku," teriak Khadijah yang masih membenahi tali sepatunya. Namun Oci tetap berjalan cepat, meninggalkan Khadijah sendiri. "Oci, kok ninggalin aku sih?" rajuk Khadijah. Gawai Khadijah ini bergetar di dalam saku bajunya. Dia segera melihat apa yang membuatnya bergetar sedari tadi. Bunda is calling. Mata Khadijah berbinar seketika saat melihat satu nama terpampang di layar gawai. "Assalamualaikum, Bunda." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Nak, bagaimana kabarmu di sana, Nak?" "Alhamdulillah, baik." "Bunda sama Ayah, kabarnya bagaimana?" "Kabar baik." Untuk sekejap, hening menyergap mereka berdua. Bunda nggak apa-apa?" tanya Khadijah khawatir. "Nggak apa-apa, tapi gini, Bunda mau kamu pulang dulu dan temenin Bunda selama seminggu." Dahi Khadijah mengerut. "Emangnya kenapa, Bunda?" "Ayah ini ada kerjaan di luar kota mulai besok. Bunda takut sendirian di rumah." Terdengar suara Bunda yang bergetar lemah. Dia memang tidak biasanya tinggal sendirian. Ralat, bukan tidak biasa, tapi tidak bisa. Dulu saat ayah harus merawat ibunya yang tengah sakit di kampung, Khadijah sudah di pondok. Hingga Bunda sendiri di rumah. Naas rumah Bunda kemalingan. Untungnya hanya harta yang hilang, bukan nyawa. Namun ya tetap saja Bunda trauma. "Halo, Dija, kenapa diam?" tanya Bunda menyadarkan lamunan Dija. Ya sudah, nanti Khadijah minta izin sama Pak Haji dan juga Umi," putusnya. "Alhamdulillah, besok ayah akan jemput kamu sebelum berangkat keluar kota." "Oke, Bunda." "Ya sudah, kamu siap-siap dari sekarang ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Panggilan terputus. Khadijah menyimpan kembali gawainya ke dalam saku lalu beranjak pulang. Sekitar pukul 2 siang, Khadijah nampak sedang membenahi beberapa pakaiannya ke dalam tas. Ia sudah mendapatkan izin dari Pak Haji dan juga Umi. Di sisi lain, Oci melihat pergerakan Khadijah sembari menyuapi cut makanan. Karena penasaran, Oci memutuskan untuk menghampiri dan juga bertanya. "Mau kemana?" Khadijah mendongak. "Mau pulang." "Hah?" Khadijah terperanjat mendengar respon Oci. "Kenapa?" "Hebat ya, di saat seperti ini kamu malah milih buat ngindarin masalah," ketus Oci. "Maksud kamu?" "Maksud aku. Kamu masih nanya maksud aku apa?" Khadijah hanya hening. "Lihat, buka mata kamu, Dija. Di sana mental cut itu kan lagi down banget malah. Dia lagi butuh kita. Tapi apa kamu malah lebih memilih pulang?" "Tapi ini kan permintaan Bunda, Ci," sentak Khadijah yang mulai merasa kesal. "Bundamu sudah dewasa. Cut lagi butuh kita, butuh dukungan kita. Mana peran kamu sebagai sahabat, ah?" "Tapi saat kamu lagi butuh kita selalu ada. Tapi kenapa saat kita butuh kamu malah ngilang?" sungut Oci terengah-engah. Khadijah bungkam. Ia bimbang antara harus memilih Bunda ataupun Cut. "Hebat ya, kamu yang buat masalah tapi kamu malah lari gitu aja. Bahkan sampai ngorbanin sahabatnya sendiri." Oci menekankan kata sahabat, berusaha menahan emosi. "Loh, kenapa jadi aku yang disalahin?" "Ya jelas salah kamu lah." Hati Khadijah seketika merasa sesak. Ia benar-benar tidak menyangka sahabatnya akan semarah itu. "Tapi dengar, Dija, semua ini tidak akan terjadi jika kamu tidak jorok." Khadijah semakin merasa jengkel. Siapa juga yang mau semua ini terjadi? Ini semua sudah jadi kehendak Allah. "Alah, tidak akan ada asap jika tidak ada api." Mata Khadijah memanas, ingin sekali berteriak dan juga menangis, tapi ia tahan sebisa mungkin. "Kenapa diam, ah? Silakan kalau mau pulang. Kamu memang tidak pernah peduli sama sahabat sendiri." "Ci," tegur Cut yang datang dari belakang. "Jangan marahin Dija terus. Kasihan, Ci," lirihnya dengan suara lemas. Oci kemudian menoleh padanya. "Cut, mental kamu rusak karena keserbuan dia. Tapi kamu masih merasa kasihan. Bagaimanapun Dija itu sahabat kita, Ci." Oci beralih menatap Khadijah dengan tatapan tajam. "Dengar, Dija, bahkan saat Cut sedang dalam kondisi seperti ini,
Dia masih mau melindungi kamu, tapi kamu nggak ada peduli sama sekali padanya. Ci, udahlah. Percuma juga kan kamu nyalahin dia. Mending pinjemin aku buku catatan biologi. Mau nyalin catatan hari ini yang ketinggalan, ujar Cut mengalihkan pembicaraan. Oci menghela nafas kasar. Mata melototnya mulai berubah sayu. Semoga kamu bisa sadar, Dija. Gadis berbaju merah muda polos dengan sarung batik melilit di tubuh bawahnya itu terduduk dengan lesu. Ia masih mencerna ucapan Oci yang terasa sangat menyayat hatinya. Tanpa disadari, setetes air mata terjatuh dan membasahi pipinya. Ia menunduk dan juga tersenyum kecut. Iya, memang aku yang salah, maaf ya. Dasar pengecut, bisanya cuma minta maaf. Ci, udah. Suara kendaraan roda 4 dan 2 terdengar bising sekali di lapangan pondok Ima Surga. Khadijah yang merasa terganggu segera melihat apa yang tengah terjadi di lantai 2. Kenapa malam-malam begini banyak suara bising? Ternyata banyak sekali kendaraan di sana. Orang-orang terlihat asing. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, juga beberapa orang santri yang sedikit ia kenali. Mau kemana mereka kok kayak dijemput keluarganya? Ia bermonolog. Karena penasaran, Khadijah turun menuju lapangan. Kak, kakak mau kemana nih bawa barang banyak banget? Kakak yang itu juga sama? Tanyanya pada salah satu santriah yang menenteng tas jinjing besar. Mau pulang, pondok Ima Surga sudah gak aman. Kelakuan Mbak Haji semakin menjadi-jadi. Sontak mata Khadijah ini melotot. Enggak, kalian gak boleh pulang. Kalau kalian pulang nanti pondok ini sepi. Ya biarinlah, malah bagus kalau sepi. Jadi gak bakal ada korban lagi setelah Cut. Khadijah nampak berpikir keras. Masalah demi masalah terus berdatangan tanpa henti menimpa dirinya. Gadis itu semakin merasa bersalah. Kalau menurutku pasti ada kesalahpahaman. Kita kan tahu betul bagaimana kelakuan Pak Haji selama ini. Dia baik kok. Baik apanya sih? Jelas-jelas zina itu perbuatan yang sangat dilarang, apalagi dilakukan secara paksa. Kamu lihat sendiri kan, kondisi Cut sekarang gimana? Dia hampir bunuh diri karena tertekan banget. Kamu mau kayak dia? Aku sih amit-amit. Khadijah kembali merenung. Ia benar-benar tidak bisa berpikir lagi. Ya udahlah, aku duluan ya. Dan dijemput mama tuh. Kalau semua orang pulang ya terus Cut di sini sama siapa? Enggak, aku nggak boleh ikut-ikutan pulang. Gumamnya sembari menyabet gawai di dalam saku roknya. Dia segera mengetikkan satu nama di aplikasi hijau, lalu kemudian meneleponnya. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Kenapa sayang? Itu bunda, Pak Haji nggak ngizinin Dija pulang. Nanggung katanya sebentar lagi kan ujian. Maaf ya bunda, ucap Khadijah berbohong. Oh gitu ya, sudah nggak apa-apa. Kamu belajar aja yang benar ya di sana. Insya Allah bunda nggak akan kenapa-napa kok. Makasih bunda. Bunda jaga diri baik-baik ya. Dija sayang sama bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadijah menatap langit lama-lama dan maafkan Dija ya bunda. Beberapa detik kemudian matanya terpejam dan posisi masih mendongak. Tiba-tiba dirinya terlonjak, sontak membuka mata saat sesuatu menetes di atas hidungnya. Dan cerita pun kembali berlanjut ke bagian yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya, saksikan terus dan stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.